Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid. Tiba-tiba tampak dua orang yang berpenampilan bersih dan rupa yang tampan datang menghampiri. Mereka memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salam dari mereka berdua. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka berdua, "Dari mana kalian berasal?" Mereka menjawab, "Kami berasal dari masa yang sudah lama berlalu. Sudah lama kami menyembah Allah dan kami telah mendengar untaian kata-kata yang lebih indah dari segala kata-kata yang pernah ada. Dari seluruh kitab Allah yang ada, untaian kata-kata ini disebutkan sebagai yang terindah. Dan untaian kata-kata ini hanya akan muncul di akhir zaman, di dalam kitab yang paling akhir muncul, yakni Al-Quranul Karim. Jadi kami kemudian beribadah selama 1000 tahun, hingga Allah bertanya kepada kami berdua, karunia apa yang bisa diberikannya kepada kami? Maka kami memohon agar bisa mendengar untaian kata-kata indah itu, yakni surah Al-Fatihah. Namun Allah tidak menjawab. Lalu kami berdua kembali berdoa selama 1000 tahun. Baru Allah menjawab permintaan kami. Dia Allah berkata, surah ini hanya kuperuntukkan bagi kekasihku tercinta Muhammad dan umatnya. Kedua lelaki itu berdoa selama 1000 tahun lagi hingga Allah kembali bertanya kepada mereka, karunia apa yang bisa Dia berikan kepada mereka? Mereka menjawab, karena kami tak bisa dikaruniai Al-Fatihah. Mohon agar izinkan kami berdua hidup berusia panjang agar bisa menjadi bagian dari umat beliau, menyalami beliau dan mendengar pembacaan surah Al-Fatihah walau hanya sekali saja, sehingga kami kemudian wafat dalam keadaan puas dan ridha. Kedua lelaki ini adalah Nabi Khidir alaihi salam dan Nabi Ilyas alaihi salam. Mereka kemudian bersyahadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya mereka merasa puas. Mereka tak lagi menjadi nabi, tapi hanyalah bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mohon agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan membacakan Al-Fatihah untuk mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan surah Al-Fatihah untuk mereka berdua. Dan kemudian mereka berdua membacanya bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka semua bersama-sama mengucapkan amin, yang artinya, duhai Allah, mohon terimalah doa kami. Mereka kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah balasannya membaca Al-Fatihah? Jawab Nabi Muhammad SAW adalah, jika saja Allah memberiku kehidupan hingga akhir masa, maka tidaklah cukup untuk mengatakan kepadamu semua manfaatnya, semua kebaikan yang akan kita terima karena membaca surah Al-Fatihah. Jadi aku akan mengatakan kepadamu manfaat dari mengucapkan amin. Alif tertulis pada arsy Allah, mim ada pada kaki dari kursinya.
Ya ada pada Lauh Mahfuz, Nun ada pada qalam. Mohon ceritakan lebih banyak lagi, kata kedua lelaki itu. Alif tertulis di kening Israfil alaihissalam, Mim tertulis di kening Mikail alaihissalam, Ya tertulis di kening Jibril alaihissalam, sedangkan Nun tertulis di kening Israel alaihissalam. Maka barang siapa yang mengucapkan amin akan mendapatkan manfaat dari keempat malaikat ini. Lalu mereka memohon kepada Nabi Muhammad SAW, ceritakan lebih banyak lagi. Maka Nabi pun meneruskan, Alif tertulis di dalam Taurat, Mim tertulis di dalam Zabur, Ya tertulis di dalam Injil, sedangkan Nun tertulis di dalam Al-Quran. Siapa saja yang sungguh-sungguh dalam mengucapkan amin setelah pembacaan Al-Fatihah, maka seolah-olah dia telah membaca keempat kitab suci itu. Kalian mau yang lebih lagi? Kata Nabi kepada mereka. Iya, jawab mereka. Alif tertulis di kening Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Mim tertulis di kening Sayyidina Umar radhiyallahu an, Ya tertulis di kening Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Nun tertulis di kening Sayyidina Ali radhiyallahu an. Siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapat manfaat dari keempat sahabat ini. Kedua lelaki baru saja akan berdoa mohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa mereka sebagaimana yang mereka kehendaki apabila keinginan mereka sudah mereka peroleh. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menghentikan maksud mereka. Beliau Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, Allah telah mengaruniai kalian usia yang panjang dan kekuatan khusus. Umatku lemah dan mereka membutuhkan kalian. Kemudian Allah mengaruniai mereka usia yang panjang untuk berkhidmat kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian sekilas pertemuan yang sangat mengharukan di antara tiga Nabi dan Rasul Allah ini. Semoga membawa berkah buat kita semua dan kepada keturunan kita. Amin ya rabbal alamin.